Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, maka dia akan jadikan baginya menteri yang jujur. Jika pemimpin lupa, menteri akan mengingatkannya. Jika pemimpin ingat, menteri akan membantunya. Dan jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, dia jadikan baginya menteri yang buruk. Jika pemimpin lupa, menteri tidak akan mengingatkannya. Dan jika pemimpin ingat, menteri tidak akan membantunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Al-Kisah Wahab bin Munabbih berkata, Nabi Sulaiman mendengar bahwa ada suatu kota di sebuah pulau di seberang lautan yang bernama Sodun. Memiliki seorang raja agung, tak banyak orang bisa menjamah daerah di seberang lautan. Tetapi Allah menganugerahkan kekuasaan di kerajaannya yang tidak ditertandingi oleh siapapun, baik di darat maupun di laut. Nabi Sulaiman pergi ke sana dengan mengendarai angin, diikuti pasukannya dari kalangan jin dan manusia. Nabi Sulaiman berhasil membunuh sang raja dan menawan yang tersisa. Salah satunya putri dari sang raja yang bernama Jaradah, si gadis yang cantik jelita. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Nabi Sulaiman lantas memilihnya untuk dijadikan istri. Berkat ajakannya, Jaradah bersedia masuk Islam. Meskipun terpaksa karena tidak terlalu paham. Cinta Nabi Sulaiman kepadanya teramat besar, melebihi cinta pada istrinya yang lain. Namun bersama Nabi Sulaiman, Jaradah tampak sedih. Air matanya terus bercucuran. Ia membuat Nabi Sulaiman serba salah. Ia berkata, mengapa kesedihan ini tidak kunjung pergi? Apa yang membuat air mata ini terus mengucur? Jaradah menjawab, aku teringat ayahku, teringat kerajaannya, juga kehancuran yang menimpanya. Itu membuatku sedih. Nabi Sulaiman berkata, tetapi Allah telah mengganti untukmu dengan kerajaan yang lebih besar. Allah juga memberimu hidayah untuk masuk Islam. Karunia ini jauh lebih baik dari semua itu. Jaradah berkata, semua itu milikmu. Jika aku teringat pada ayahku dan kerajaannya, aku selalu sedih. Andai kata engkau bisa perintahkan para setan untuk membuat patung ayahku untuk diletakkan di rumah, sehingga aku bisa melihatnya setiap pagi dan petang. Mungkin saja itu bisa menghilangkan kesedihanku. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Nabi Sulaiman pun memerintahkan para setan, bangunkan patung ayahnya di rumah. Buat sepersis mungkin, jangan ada sedikit pun yang tak mirip. Para setan pun mulai bekerja membuat patung sepersis mungkin dengan ayah Jaradah. Jika melihatnya seperti melihat ayahnya yang sesungguhnya. Bedanya, tidak ada roh saja. Setelah dibuat, Jaradah mendatangi patung itu. Lalu ia mengenakan pakaian seperti yang biasa dikenakan semasa hidupnya. Selanjutnya, jika Nabi Sulaiman pergi di pagi hari, ia bersama para pengikutnya yang lain menyembahnya sebagaimana dulu biasa mereka lakukan di kerajaannya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, begitu Nabi Sulaiman kembali di sore hari, ia tidaklah mengetahui yang telah mereka lakukan. Demikian itu berlangsung selama 40 hari. Sebelum akhirnya diketahui oleh Asib bin Baraya, dia seorang yang jujur. Pintu rumah Nabi Sulaiman selalu terbuka untuknya
kapan saja ia ingin masuk. Baik ketika Nabi sedang di rumah maupun di kala pergi. Dia seorang menteri yang jujur. Suatu hari ia datang menghadap Nabi Sulaiman. Ia berkata, "Wahai Nabi, usiaku sudah lanjut, tulang-tulangku sudah rapuh, dan umurku semakin habis. Sudah saatnya aku akan pergi. Namun, sebelum aku mati, aku ingin menyebutkan nabi-nabi Allah yang telah lalu. Aku ingin memuji mereka berkat pengetahuanku tentang mereka. Aku juga ingin memberitahukan kepada masyarakat tentang beberapa hal yang tidak diketahui dari mereka." Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Lakukanlah." Nabi Sulaiman lantas mengumpulkan masyarakat. Asy berdiri di tengah-tengah mereka, kemudian berorasi. Ia menyebutkan nabi-nabi Allah yang terdahulu, disertai keutamaan yang dimiliki. Sampai ketika tiba giliran menyebutkan Nabi Sulaiman, ia berkata, "Betapa indahnya engkau di masa kecilmu, betapa mempesonanya engkau di masa kecilmu, betapa baiknya engkau di masa kecilmu, betapa bijaksananya engkau di masa kecilmu, betapa jauhnya engkau dari hal-hal yang dibenci di masa kecilmu." Setelah itu ia terdiam kemudian pergi. Nabi Sulaiman merasa sesuatu yang ganjil, membuatnya marah. Setelah masuk ke rumah, Nabi Sulaiman mengutus seseorang untuk memanggil Asif. Ia berkata kepada Asif, "Wahai Asif, engkau sebut nabi-nabi terdahulu, engkau puji kebaikan mereka masing-masing. Namun ketika engkau menyebutku, engkau hanya memuji segala hal di masa kecilku. Engkau tidak mau menyebutkan hal-hal yang berkenaan denganku di usia dewasa. Apa sebenarnya yang terjadi padaku di akhir usiaku?" Asy berkata, "Sesungguhnya Allah tidak lagi disembah di rumahmu sejak 40 hari ini. Itu karena istrimu." Nabi Sulaiman berkata, "Di rumahku." Asy menjawab tegas, "Iya, di rumahmu." Nabi Sulaiman berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku tahu engkau tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali yang telah sampai kepadamu. Setelah itu Nabi Sulaiman pulang dan menghancurkan patung di rumahnya. Tidak hanya itu, ia juga menghukum istrinya dan pengikutnya. Demikian itu berkat bantuan dan peringatan dari Asy bin Barkhaya. Sahabat mercusuan hati yang berbahagia, narasi ini dapat memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya orang-orang yang berada di samping kita untuk memberikan masukan apa adanya, memberikan informasi apa adanya, sehingga kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang akan kita ambil sebagai pemimpin, kita sesuai dengan yang terjadi atau sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kita semua sebagai pemimpin di dalam, minimal di dalam rumah tangga, dapat menarik satu masukan sehingga dapat memberikan inspirasi kepada kita, sehingga kita dapat menjadi pemimpin yang baik dan bijak di dalam rumah tangga dan pemimpin-pemimpin lainnya. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.